Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mensimulasikan bagaimana cara pemakaian PET simulation pada mata pelajaran biologi pada materi esensi ekspresi gen, yang mana ini merupakan bentuk penugasan dari mata kuliah pengelolaan keselamatan kerja laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Khairil Arif MPD, yang mana kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muzilatul Isma dengan NIM 21231078. Saya Nazwa Shalila Sudirman dengan NIM 21231080. Saya Putri Anissa Rizaldi dengan NIM 21231086. Saya Niken Putri dengan NIM 21231082. Saya Media Nolawati dengan NIM 21231076. Saya Rahmana Dila Putri dengan NIM 21231088. Baiklah, silakan menyaksikan video simulasi berikut ini. Baiklah, berikut penggunaan PET gen expression esensial atau ekspresi gen esensial. Tujuan dari penggunaan PET simulation ekspresi gen esensial yaitu untuk memahami mekanisme dan proses di balik ekspresi gen dalam sel-sel organisme. Berikut tahap-tahap penggunaan PET simulation ekspresi gen esensial. Nah, pada PET simulation ekspresi gen esensial terdapat biomolekul toolbox, yang mana terdapat positif transcription factor atau faktor positif transkripsi, terdapat RNA polimerase, terdapat ribosom, terdapat mRNA destroyer atau perusak mRNA, dan terdapat negatif transcription factor atau faktor negatif transkripsi. Selain itu, juga terdapat regulatory region atau wilayah reguler, juga terdapat transcript region atau wilayah transkripsi. Selain itu, terdapat kota Your Protein Collection, yang mana Your Protein Collection ini merupakan untayan protein. Yang mana untayan protein ini terdapat ada gula, basa, fosfat yang membentuk sebuah protein. Baiklah, kita lihat sama-sama penggunaannya. Pertama, kita akan menarik positif transcription factor ke wilayah reguler. Kemudian positif faktor transcription ini akan bereaksi dengan RNA polimerase yang kita letakkan juga di wilayah regulatory region. Nantinya, RNA polimerase akan melalui wilayah transkripsi dan menghasilkan mRNA. Kemudian, mRNA ini akan kita reaksikan dengan ribosom. Nantinya, mRNA akan melewati ribosom dan menghasilkan gula. Nah, gula ini nantinya kita akan letakkan kepada Your Protein Collection. Gula diletakkan di kotak Your Protein Collection. Nah, di sini kita hanya memiliki 1 dari 3 protein. Jadi di sini untayan proteinnya belum dikatakan lengkap. Oleh karena itu, kita lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan untayan protein yang kedua, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan 2 positif transcription factor ke wilayah regional. Lalu, RNA polimerase yang ada di toolbox ini kita juga masukkan ke wilayah regional. Nah, setelah melalui wilayah transkrip regional, akan dihasilkan mRNA. Lalu kita reaksikan ribosom dengan mRNA tersebut. Setelah direaksikan, mRNA akan melewati ribosom dan menghasilkan untayan protein yang disebut dengan basa. Nah, setelah kita dapatkan 2 untayan protein,
Untuk mendapatkan untaian protein yang ketiga, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu untuk menghasilkan fosfat. Nah, di sini terdapat dua positif transcription factor, yang mana keduanya kita letakkan di wilayah regional. Nah, yang selanjutnya diletakkan RNA polimerase ke wilayah regional. Nah, kemudian dihasilkan mRNA yang melewati wilayah region yang lebih panjang. Di sini terdapat perbedaan mRNA yang dihasilkan, yaitu untaiannya lebih banyak, seperti terpapar pada simulation berikut. Nah, selanjutnya kita mereaksikan ribosom dengan untaian mRNA tersebut. Yang mana dari reaksi tersebut kita dapat menghasilkan fosfat. Nah, dari fosfat yang kita hasilkan, kita masukkan ke kotak Your Protection Collection. Nah, setelah itu dapat kita saksikan pada kotak Your Protein Collection ini, protein yang kita dapat telah lengkap. Nah, maka kita telah memiliki gula, basa, dan fosfat. Nah, dari praktikum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya PET simulasi ini sangat efektif dalam memvisualisasikan dan memahami proses kompleks ekspresi gen. Melalui simulasi ini, kita dapat dengan mudah mempelajari bagaimana DNA ditranskripsikan menjadi RNA dan diterjemahkan menjadi protein, serta bagaimana berbagai faktor eksternal dan mutasi genetik mempengaruhi proses ini. Oleh karena itu, PET simulasi menjadi sarana yang sangat bekerja dalam pendidikan dan penelitian biologi, membuat konsep yang sangat sulit menjadi lebih mudah dan diakses dan serta dipahami. Sekian video simulasi dari kelompok 1, semoga bermanfaat bagi adik-adik yang ingin menggunakan PET simulation. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.